Satu hari bisa 4 kali. Belum mulai kok. Putus ya. Selamat bertemu kembali kepada saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur kesempatan yang indah untuk dapat berbakti bersama-sama dengan mempelajari pelajaran Sekolah Sabat. Pertama-tama saya ingin mengucapkan syukur juga kepada Tuhan oleh sebab talenta-talenta yang telah Jemaat Fisdak miliki. Kita sudah sering mendengar bagaimana pendeta muda tulus membantu kita dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, dan juga pada pendahuluan dari pelajaran Sekolah Sabat kita untuk minggu yang kedua dari pelajaran kita telah dibawakan dengan sangat baiknya oleh Bapak Jamintan Sihotan. Tentunya kita bersyukur untuk kesempatan yang indah tersebut. Baik saudara sekalian, kita akan segera memulaikan acara kita, dan seperti biasa kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian. Silakan. Boleh jadi pada waktu pagi hari, bila kabut gelap ditembus matahari, datanglah Yesus dalam kemuliaannya, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Boleh jadi tengah hari atau petang, atau tengah malam, Yesus akan datang. Seperti matahari akan nyata, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Oh sukacita karena hidup selamanya, tak lagi sakit, mati ataupun susah, masuk ke surga bila datanglah Yesus, hendak jemputkan umatnya. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Tuhan, berapa lama lagi kami sorak nanti? Yesus datang, haleluya, amin, haleluya, amin. Terima kasih banyak untuk lagu pujian yang telah dibawakan tadi. Dan untuk saat ini mari kita masuk dalam pelajaran Sekolah Sabat kita dengan doa buka kita. Bapa yang penuh kasih dalam takhta kerajaan surga, pimpinlah kami. Kuatkanlah kami, berikanlah kepada kami satu kepastian penyertaan-Mu. Satu kekuatan yang akan selalu menjadi bagian kami saat kami mempelajari firman-Mu. Iman yang bertumbuh
dari pelajaran firman Tuhan. Biarlah kami dapat dikuatkan dengan pelajaran kami pada saat ini, dan biarlah pengalaman orang Israel di padang belantara bukan menjadi pengalaman kami, tetapi kami dapat mempelajari pengalaman mereka untuk menghidupkan satu kehidupan yang lebih baik, lebih dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang hamba bawa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Yesus Kristus, seperti yang kita sudah ikuti dari pembahasan Bapak Jaminten Sihotang pada pelajaran kita yang kedua pada triwulan ini, kita membahas satu minggu ini tentang judul gelisah dan memberontak. Ayat inti terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Apa yang terjadi pada orang-orang Israel kita akan pelajari sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi ada hal-hal yang terjadi kepada bangsa Israel saat mereka keluar dari tanah perhambaan di Mesir, dan itu juga dapat menjadi satu pelajaran bagi kita. Yaitu apa? Pada saat ini kita akan mempelajari kegelisahan mereka di padang belantara, yang mana persungutan itu kemudian menular dan menyebabkan pemberontakan. Lalu harus ada yang menjadi pengantara. Lalu kita pada hari Kamis akan membahas tentang iman versus praduga. Jadi ada kegelisahan di padang belantara. Apa itu? Mari kita ikuti pada saat ini. Israel merasa gelisah, orang-orang Israel, dan tidak bahagia ketika mereka meninggalkan Sinai dalam perjalanan mereka menuju ke Kanaan. Lebih dari 1 tahun telah berlalu sejak mereka meninggalkan Mesir. Bilangan 1 ayat 1 katakan, mereka siap untuk memasuki tanah perjanjian. Mereka telah dihitung dan diatur. Mereka telah menyaksikan pertunjukan luar biasa dari kebaikan ilahi dan tanda-tanda yang jelas terhadap kehadiran Allah. Namun, di tempat pertama setelah keberangkatan mereka dari Sinai, kita sudah dapati bagaimana mereka mengeluh. Saya mengundang Anda untuk membaca Bilangan 11 ayat 1-15 tentang keluhan bangsa Israel, yaitu mereka mengeluhkan makanan yang mereka rasa, aduh kurang cukup, ini mana makanan surga itu kurang cukup. Mereka mau makanan duniawi seperti yang mereka rasakan saat mereka berada di Mesir. Mereka bersungut-sungut sampai Musa pun kewalahan. Musa pikir, waduh bagaimana ini bangsa ini ya. Jadi mari kita baca pelajaran sahabat kita, katakan apa ya. Orang Israel menginginkan daging, menginginkan mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih yang ada di Mesir. Lalu ini yang mereka katakan dalam Bilangan 11 ayat 4-6. Siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Ini bohong juga ya, karena mereka menjadi budak mereka. Mereka bayar dengan tenaga mereka, bukan untuk beli makanan, tapi untuk kehidupan mereka. Bahkan mereka harus menjadi hamba budak ya. Jadi mereka katakan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Mengeluh mereka ya. Mereka juga pasti telah menderita memori selektif. Nanti kita akan pelajari apa itu memori selektif ya. Jadi mereka menderita memori selektif yang parah ketika mereka mengingat makanan dan melupakan perbudakan serta kesulitan yang luar biasa yang mereka alami di Mesir. Bandingkan dengan Keluaran Fatsal yang pertama ya. Mereka telah diberi makan dengan mana Tuhan selama lebih dari setahun. Namun mereka merasa gelisah dan menginginkan sesuatu yang lain. Bahkan Musa terpengaruh. Kenapa? Karena kalau dihajar terus-menerus, tidak bisa tidak Musa. Aduh, gimana ya? Jadi mencoba memimpin sekelompok orang yang gelisah tidaklah mudah. Tetapi Musa tahu kepada siapa dia harus berpaling. Mengapa? Bilangan 11 ayat 11 dia katakan, mengapakah engkau, ini dia katakan kepada Tuhan, walaupun dia juga susah, walaupun dia juga terpengaruh sedikit, tapi dia tetap datang kepada Tuhan, dia tidak lari. Dan dia katakan apa kepada Tuhan? Mengapakah engkau memperlakukan hambamu ini dengan buruk, dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini. Bilangan 11 ayat 11. Bagaimana Tuhan menanggapi keluhan tersebut? Saya mengundang, panjang sekali tadi, jadi mungkin Anda jika ada waktu tolong baca ini ya. Bilangan 11 ayat 16-33 jawaban Tuhan. Jadi
Poinnya adalah Allah tidak tuli dengan kebutuhan kita. Dengan kebutuhan bangsa Israel, Allah penuhi, Allah berikan daging. Allah berikan daging kepada mereka. Allah tidak tuli dengan kebutuhan kita ketika kita merasa gelisah. Dalam kasus Israel, dia memberi mereka makan burung puyuh untuk memuaskan lapar mereka akan daging. Kerakusan mereka, ayat yang kalau Anda baca ya dalam bilangan tadi ya, kerakusan mereka. Tapi sesungguhnya yang diinginkan Israel itu bukan sekedar daging. Daging itu hanya yang di luar, simptom saja. Penyakit yang sesungguhnya itu ada di dalam itu apa ya? Ketika kita tidak bahagia, pelajaran kita katakan, ketika saudara dan saya tidak bahagia, gelisah dan marah, apa yang menjadi kemarahan kita seringkali itu hanya pemicu, ya hanya simptom luar. Bukan penyebab dari konflik. Seringkali kita panas tubuh kita, tapi itu mungkin karena ada infeksi di dalam tubuh kita. Tapi panas itu yang kita panas, saya panas. Tapi mungkin ada bakteria atau virus mungkin dalam ya. Jadi penyebabnya itu di dalam. Pemicunya itu ya mereka daging itu hanya pemicu di luar. Ada yang lebih dalam. Ya, yang menjadi akar kegelisahan mereka, akar kemarahan mereka ya. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan, kita bertengkar karena ada sesuatu yang salah, yang lebih dalam, yang mempengaruhi hubungan yang mendasarinya, yang mendasari hal yang salah tersebut. Israel, ini intinya, Israel telah memberontak terhadap Tuhan. Sesuatu yang kita semua harus berhati-hati. Tidak peduli situasi dan keadaan pribadi kita saat ini. Karena itu lebih mudah untuk dilakukan daripada yang kita pikirkan. Jadi seringkali kita merasa gelisah. Kenapa ini saya punya urusan rumah tangga? Kenapa saya kita merasa tidak puas dengan kehidupan kita. Tapi sesungguhnya ya, mungkin itu adalah kita tidak suka menurut kehendak Tuhan. Kita tidak suka mengikuti perintah-perintahnya. Sehingga kita merasa kenapa Tuhan tidak bikin ini, tidak bikin itu, tidak bikin ini, tidak bikin itu. Nah, pelajaran bagi kita atau pertanyaan bagi kita. Mengapa begitu mudah untuk mengingat masa lalu sebagai yang lebih baik daripada yang sebenarnya? Mengingat masa lalu sebagai yang lebih baik daripada yang sebenarnya. Seperti orang Israel. Mereka pikir, lebih enak di Mesir. Padahal budak mereka di Mesir. Mereka itu kerja paksa di Mesir. Ya betul, mungkin mereka dikasih makan, tapi ya makanan sebagai budak ya, karena mereka tidak dibayar dalam pekerjaan mereka. Tapi itulah ya, memori. Orang itu cepat gampang lupa. Pada saat kita berbicara tentang memori atau ingatan, maka kita lihat bahwa ingatan manusia itu ada yang cepat sekali, 1 second lebih kurang 1 second itu sensory memory. Apa yang kita lihat kadang-kadang 1 second, 1 detik berikutnya kita sudah tidak ingat lagi, apalagi kalau hal-hal yang tidak menarik hati kita. Tetapi ada juga yang namanya short term memory. Short term memory. Saya ingat ya berapa waktu lalu ini yang terjadi, ada peristiwa yang terjadi di Jemaat Fisdak ya. Itu ada working memory, ada explicit ya, ada explicit memory yang kita masih ingat, deklaratif, fakta atau event. Ya, sahabat lalu adalah ada tamu dari Ohio. Itu deklaratif memory, tapi itu short term yang mungkin ya peristiwanya itu terjadi 1 menit ya, lebih daripada 1 menit, lalu kemudian kita bisa ingat. Lalu ada yang long term memory. Long term memory itu bahkan adalah ingatan-ingatan yang sudah tanpa kita harus sudah tidak harus kita ingat lagi dengan kata lain. Kita sudah tahu perjanjian lama di mana, perjanjian baru di mana. Kita bisa ingat Matius itu ada di perjanjian baru, bukan di perjanjian lama. Jadi tanpa kita harus ingat, ada hal-hal yang sudah implisit, sudah masuk, sudah pakem dalam diri kita. Kemampuan-kemampuan kita, misalnya untuk menggunakan komputer, kita tahu ini di ASDF, kita tahu di mana itu kita. Jadi ada skill ataupun tugas-tugas yang sudah menjadi procedural memory. Tapi seperti kita sering dengar ya, faktanya tentang memori ini ya, apapun itu long term ataupun short term, faktanya apa? Semakin lama kita hidup, semakin banyak yang harus kita ingat. Ya, waktu saya kecil, saya cuma ingat 5, 6, 7 teman. Begitu saya di SMP dan pindah ke Jakarta dan lain sebagainya, lebih banyak nama orang yang harus saya ingat. Lebih banyak peristiwa yang saya harus ingat. Lebih banyak keinginan-keinginan orang tua yang harus saya ingat.
Tapi apa masalahnya? Semakin lama, semakin kita semakin tua ya, namun semakin kita ingat, semakin anak kita banyak, semakin kita juga lupa. Karena apa? Begitu banyak. Ya. Waktu saya masih di Unclub, saya bisa ingat hampir mungkin 60-70 mahasiswa teologi, ya saya tahu nama mereka satu demi satu. Tapi begitu saya pindah ke Ethiopia, saya pindah ke Amerika, kadang-kadang saya ada orang yang memang memorinya kuat sekali ya. Ada orang yang sampai puluhan tahun dia tetap ingat nama orang. Nah, saya mungkin ada sedikit masalah itu ya, tentang hal tersebut ya. Jadi semakin kita ingat, semakin banyak pengalaman kita, semakin kita lupa dan memori itu semakin apa? Semakin pudar. Nah, apalagi tentu saja kalau kita semakin lebih tua, maka ada hal yang sangat menyedihkan yang dapat terjadi. Yaitu misalnya penyakit-penyakit ketuaan kita sering mendengar ya. Di Amerika, di mana saja saya percaya kita mendengar tentang berita tentang demensia, lalu di bawah daripada demensia itu adalah Alzheimer dan penyakit-penyakit kelupaan lainnya ya. Tapi dia punya apa? Payungnya itu adalah demensia ya, Alzheimer. Itu adalah satu bentuk daripada demensia ya. Saat ini belum ada obatnya ya. Itu penyebab kematian juga di Amerika Serikat, khususnya orang-orang yang berusia di atas 65 tahun ya, di atas 65 tahun. Ada 5,3 juta orang Amerika itu menderita anak daripada demensia itu Alzheimer. 1 dari 9 orang yang di atas 65 tahun menderita Alzheimer. 1 dari 3 orang senior di Amerika itu juga apa? Kena hal tersebut ya. Jadi menurut National Institute of Health, khususnya National Institute of Aging, yaitu apa? Demensia itu kita apa? Loss of cognitive functioning, kemampuan berpikir, mengingat, berargumentasi itu semakin apa? Berkurang, semakin berkurang. Nah, ini kenapa? Ini apa kira-kira penyebab-penyebabnya ya? Tentu saja ada hal yang tidak dapat dikontrol seperti keturunan, tapi ada hal-hal yang dapat dikontrol tapi manusia lakukan yang menyebabkan apa? Orang menjadi apa? Demensia, seperti merokok, minum minuman keras, diet atau nutrisi yang tidak baik, kita tidak makan makanan yang sehat, atau pada saat kita mendapatkan health injuries, kecelakaan yang kena otak kepala kita, lalu obat-obatan yang menyebabkan demensia, kurangnya kita berolahraga, ya, tekanan darah tinggi dan lain sebagainya ya. Kita seperti Anda bisa lihat dari alzheimer.org ya, als.org. Jadi pada saat kita melihat tentang penyakit orang lupa, aja kita sering mendengar itu demensia ya. Ini ya ada itu berhubungan dengan tubuh kita. Jadi kalau kita memiliki tubuh yang aktif, Anda seperti orang tua saya yang papi, yang mami yang suka berkebun, tiap hari harus berjalan, khususnya di bawah matahari, kena vitamin D ya, aktif, selalu aktif, ada waktu untuk berjalan. Maka apa? Itu apa? Ada berkurang. Tapi kalau kita cuman duduk nonton TV, wah lama-lama ya melempem otak kita, melempem. Jadi harus aktif, harus apa? Harus bisa terus-menerus baca Alkitab, berbicara dengan orang lain, kabarkan firman Tuhan, aktif jalan, bergerak, exercise dan lain sebagainya. Lalu apa lagi? Supaya kita tetap kuat, ingatan kita itu tetap kuat. Well, kita dapat apa? Menurut penyelidikan, tidur yang cukup, istirahat yang cukup. Kalau Anda cuma biasa dari sejak muda cuma tidur 4-5 jam, itu selain kanker, WHO katakan Anda tidur cuma, apalagi shift, Anda yang malam Anda kerja, pagi siang Anda tidur, itu menyebabkan kanker. Demikian juga apa ya? Bukan hanya kanker tapi juga ada hubungannya dengan apa? Alzheimer atau demensia. Ya, itu karena Anda tidak cukup tidur di malam hari. Dan nutrisi itu juga penting, nutrisi supaya ingatan kita tetap pakem ya. Jadi ada makanan-makanan ya, biji berry dan lain sebagainya. Itu bagus sekali untuk apa? Pikiran kita, makanan-makanan yang buah biji-bijian, buah-buahan, gantinya daging-dagingan ya. Jadi tidak heran ada Mediterranean style diet, bahkan akan mencegah seperti brokoli dan lain sebagainya. Mungkin satu waktu kita akan pelajari itu. Tapi itulah yang menyebabkan hal-hal yang dapat menyebabkan orang dapat menahan daripada masalah kelupaan, jadi pelupa di waktu tua. Tapi mari kita lihat, ini orang Israel ya, pelajaran kita berbicara tentang orang Israel yang lebih mudah mengingat masa lalu sebagai yang lebih baik daripada sebelumnya. Apa itu? Ini masalah yang diistilahkan ingatan selektif atau selective memory. Menurut Collins Dictionary,
Selective memory itu adalah kemampuan untuk mengingat beberapa fakta, hanya kita pilih-pilih fakta-faktanya. Sementara yang lainnya itu tampaknya kita sengaja lupakan. Terutama ketika yang kita mau lupakan itu tidak memberikan rasa nyaman, inconvenient, tidak enak kita untuk mau ingat-ingat tersebut. Kita pilih-pilih saja. Itu pada saat kita semakin tua itu disebut dengan istilah positive bias, the good old days bahasa Inggrisnya, ole days ya. Jadi kita apa ya? Kita ingat, waduh waktu saya masih di Ethiopia, waduh begini. Padahal saya nggak ingat di Ethiopia itu juga ada kesulitannya. Oh waktu saya di Indonesia, waduh hebat sekali kehidupan saya. Padahal kenapa Anda ke Amerika kalau Anda pikir enak sekali di Indonesia? Dengan kata lain, kita selalu mengingat hal-hal yang baik yang terjadi sebelumnya in the past. Dan saat ini kita mulai membanding-bandingkan dengan waktu lalu, akibatnya apa? Waduh, ini misalnya juga ya, waduh pacar lama saya itu lebih bagus nih. Loh, kalau dia jadi pacar lama Anda lebih bagus dari istri Anda atau suami Anda saat ini, kenapa nggak kawin dengan dia? Kenapa harus pisah? Dengan kata lain ya. Jadi poinnya adalah kita memiliki positivity bias. Fokus terhadap informasi emosional yang positif. Tentu saja ini bagus. Orang-orang tua harus ingat yang positif-positif. Kalau ingat yang negatif itu tidak membawakan kebahagiaan dengan kata lain ya. Tetapi hati-hati. Jangan sampai seperti orang Israel. Dia pikir yang positifnya di Mesir yang dia ingat yaitu makan, bisa makan daging, bisa makan yang enak sesuai dengan keinginan daging mereka. Tetapi mereka lupa mereka kerja keras. Mereka lupa keadaan mereka waktu mereka di Mesir. Kita sudah baca Keluaran 16, mereka minta daging. Bilangan 11 ayat 5-6. Ya, kita ingin daging. Ya, kenapa kami tidak mati saja di Mesir? Di sana kami kenyang dengan roti dan lain sebagainya. Tapi kita lihat pada saat mereka, ini bukan ulangan ya, ini Keluaran 2. Di Keluaran 2 ayat 23, Keluaran bukan ulangan. Keluaran 2 ayat 23, mereka mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berteriak, berseru dan berteriak. Minta tolong, Tuhan, tolong. Keluaran 2 ayat 23. Karena itu perbudakan mereka itu sampai kepada apa? Sampai kepada Allah. Kita selalu mengingat masa lalu itu seakan-akan sempurna sekali masa lalu. Ternyata tidak. Ya, tidak sempurna. Ada juga hal-hal yang masa lalu itu telah kita buat yang salah, makanya kita sekarang kita seringkali menyesal dengan masa lalu kita. Ingin masuk time machine supaya kita bisa rubah apa yang telah terjadi di masa lalu. Tetapi sesungguhnya kalau Anda hanya berpikir bahwa masa lalu itu indah-indah saja, Anda sedang mengalami apa yang disebut dengan istilah selective memory. Kita hanya pilih-pilih mana yang enak-enak saja. Nah, itulah sifat manusia ya. Positivity bias tersebut. Ada statement yang katakan as a rule sebagai satu hukumnya, man is a fool. Ini permainan rhyme gitu di Amerika. As a rule, man is a fool. When it is hot, he wants it cool. When it is cool, he wants it hot. Always wanting what is not. Sebagai hukumnya manusia itu adalah orang bodoh. Pada saat panas dia maunya dingin. Waktu dingin dia maunya apa? Panas. Selalu menginginkan sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Sesuatu yang tidak ada lagi. Dengan kata lain, be realistic. Yang lalu itu sudah berlalu. Kita sekarang ada di masa sekarang ini. Tetapi itulah ya. Orang-orang Israel berkata, kalau kami mati saja di tengah Mesir, kami apa? Kami di sana akan duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu marah kepada Musa. Kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan apa? Kelaparan. Wah, saya tidak punya waktu, tapi kalau Anda punya waktu ya, baca ini Patriarch and Prophet halaman 292, 293. Mereka lupa jadi hamba di Mesir. Mereka lupa pada saat mereka dibawa keluar dari perhambaan di Mesir. Mereka lupa bahwa anak-anak sulung mereka itu dijaga oleh Tuhan, sedangkan anak-anak sulung orang Mesir itu mati pada saat itu. Mereka lupa laut di Laut Merah terbagi dua. Mereka lupa ada, bahkan pada saat mereka mengeluh, mereka lupa ada tiang awan dan tiang api dengan kata lain di tengah mereka. Dan inilah manusia yang forget, selalu lupa. Allah tidak ingin kita lupa, ya. Tapi mungkin Anda katakan, siapa bilang pendeta Allah tidak ingin kita lupa? Oke. Anda katakan, pendeta, bukannya Allah mau kita lupa, ya. Allah sendiri melupakan. Wah, mari kita lihat.
tentang konsep Allah dan selektif memorinya Allah, ya. Yesaya 65 ayat 17 orang katakan, ini pendeta ya, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Wah, dalam kerajaan surga kita akan lupa semua yang terjadi di dalam dunia. Semua akan lupa. Tapi sebelum kita jawab apa betul atau tidak ya, bukan kita sedang menantang ayat ini, tapi mari kita lihat dulu pelajaran ini ya. Apa itu hal-hal yang dahulu yang tidak akan diingat lagi? Dalam Yesaya 65 ayat 17 ya. Hal-hal dahulu yang tidak akan diingat lagi itu kalau kita baca di satu ayat sebelumnya, Yesaya 65 ayat 16 dikatakan bahwa sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, sebab kesesakan yang dahulu. Hal-hal dahulu itu adalah apa? Kesesakan dahulu yang sudah apa? Terlupa, yang tidak akan diingat lagi dan sudah tersembunyi dari mataku. Ya, segala kesusahan yang apa? Segala kesusahan yang dahulu itu yang akan apa? Lupa, ya. Yang akan dilupakan. Nah, tetapi apakah semuanya dalam dunia ini kita akan lupakan? Masalahnya, apakah tidak ada kebahagiaan dalam dunia ini yang dapat menjadi bagian kita? Apakah semuanya kesesakan yang harus kita lupakan? Mari kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13-14. Saudara-saudara, aku sendiri telah menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini hal yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Aku lupakan yang sudah berlalu, aku lupakan. Dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Betul, wah Pak Rasul Paulus ini dalam Filipi 3 sepertinya setuju dengan Yesaya 65 tadi. Lupakan yang ada di belakang kita. Tapi wah, pada saat saudara baca Efesus 2 ayat 11-13 katakan apa? Karena itu ingatlah. Loh, yang satu dikatakan ingatlah. Ingatlah apa ini? Karena itu, Efesus 2 ayat 11-13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, yang dahulu ini ternyata harus tetap kita ingat ya. Apa ini? Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Jadi ada hal-hal yang harus kita lupakan dahulu, kesusahan-kesusahan kita, kesesakan-kesesakan kita. Tetapi ada juga hal-hal dahulu yang menurut Rasul Paulus harus kita ingat. Ya. Dan apa itu yang harus kita ingat yang dari dahulu? Yaitu pada saat kita belum berada di bawah apa? Kasih karunia. Dan sekarang dikatakan kita sedang berada apa? Di dalam kasih karunia. Dulu kita jauh, sekarang kita dekat. Dan itu harus kita ingat. Dengan kata lain, kita harus selalu mengingat pengorbanan Kristus yang Dia sudah buat bagi kita. Pada saat kita di sorga nanti, itu kita akan melupakan mungkin segala sakit kita, badan kita yang sakit, badan kita yang hancur waktu kita sakit ini dan itu. Tetapi kita akan selalu mengingat bagaimana kita diselamatkan oleh Yesus. Bagaimana kita memperoleh keselamatan itu. Kenapa? Karena pada saat kita mengingat, saya orang berdosa, saya orang yang tidak layak, tapi saya dilayakkan oleh Yesus. Maka itu akan membawa saudara dan saya untuk lebih mengasihi Tuhan. Kalau kita lupa keberdosaan kita dan kasih karunia Tuhan, maka kalau itu semuanya dihilangkan dalam ingatan kita, rasa syukur kita untuk selama-lamanya terhadap apa yang Tuhan lakukan mungkin jadi hambar. Tetapi pada saat kita mengingat bagaimana dosa itu telah memisahkan kita dengan Tuhan, dan tapi Tuhan dalam kasih-Nya menyatukan kita dengan Dia, maka ingatan itu membawa kita untuk selalu sujud di kaki Yesus, menyembah Dia yang telah menyelamatkan saudara dan saya. Jadi segala sesuatu, saya ulangi, segala sesuatu yang membawa kita untuk lebih mengasihi Yesus,
segala sesuatu yang membawa kita untuk lebih mengasihi Yesus, itu akan selalu kita ingat. Yang membawa kita kepada satu penurutan yang sejati kepadanya, itu akan selalu kita ingat. Tetapi segala sesuatu yang merusak sukacita kita di dalam Yesus, segala sesuatu, beban-beban, rasa bersalah, itu yang merongrong sukacita kita di dalam Yesus, maka kita akan apa? Lupakan hal tersebut. Ya, segala sesuatu yang membawa kita untuk tidak menjadi menurut kepada Tuhan. Tidak heran dalam kitab Wahyu pasal 3 berbicara tentang lagu penebusan Musa, ya. Pada saat kita diselamatkan, apa yang dikatakan, kita sungguh agung, kita nyanyikan itu, sungguh mulia Tuhan atas segala pekerjaanmu, atas segala perbuatanmu yang telah engkau lakukan. Engkau telah menyelamatkan kami. Kami yang dahulu jauh, sekarang kami telah menjadi dekat oleh darah Yesus. Dan hal tersebut akan selalu kita ingat. Karena itu membawa kita untuk selalu sujud menyembah Yesus yang telah memberikan dirinya bagi keselamatan kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik saudara sekalian, untuk saat ini oleh sebab satu dan lain hal saya tidak memberikan, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk tanya jawab, ya. Kita langsung saja akan masuk ke dalam bahagian doa kita, dan ada host yang akan memimpin kita untuk doa-doa yang dapat kita bawakan, dan doa penutup juga akan diumumkan oleh host kita pada saat ini. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Ya, terima kasih kepada Pastor Antung atas firman yang begitu baik, agar kita tidak lupa akan semua kebaikan yang Tuhan telah berikan, sehingga kita tidak menjadi gelisah dalam perjalanan hidup kita menuju ke tanah yang sudah dijanjikan kepada kita. Mungkin ada tambahan dari Pendeta Rantung Senior, atau tadi saya ada lihat, mungkin sudah keluar. Sudah bagus, thank you. That's good enough. Jelas sekali. Jelas, thank you. Baiklah, apakah ada tambahan lain? Mungkin dari Zoom? Jika tidak ada, kita akan masuk ke dalam bagian kedua, yaitu bagian doa. Jika ada permintaan-permintaan doa, boleh angkat tangan. Dan saat ini Pendeta Muda Tulus Nainggolan akan membawakan permintaan-permintaan doa kita. Ya, silakan Bu Pendeta. Ya, tolong doakan ini nanti 1 jam lagi ini upacara penguburan kakak saya, Pendeta Hendricks. Tolong doakan supaya semua berlangsung dengan baik sesuai dengan berkat Tuhan. Terima kasih. Baiklah, ada lagi yang lain? Juga tolong doakan juga Pendeta Langingi. Dia pernah ketua daerah Minahasa Selatan, istrinya baru meninggal di California. Cioce Langingi semua. Baik, jadi kakak dari Ibu Pendeta Rantung yang akan diadakan acara 1 jam lagi, dan juga istri dari Pendeta Langingi. Baru meninggal, ya. Oke. Lalu apa ada lagi yang lain dari Zoom? Baik, kalau tidak dari Zoom, dari live stream akan saya bacakan beberapa. Yang pertama dari Ibu Erna Kawan, kata tetap doakan adiknya yang masih transfusi dan masih kemoterapi. Lalu dari Tante Ice Erna, tetap doakan Ronald Walean dalam penyembuhannya. Lalu ada silent request dari Bapak Didi Zebedeus, Ibu Pendeta Paruntu, dan juga keluarga Laki Senior, dan juga Kak Evi. Siapa yang tadi yang cuci darah? Oh, adik dari Tante Erna, yaitu Joni Kawan. Oh,
Baik, apa ada lagi? Kalau sudah tidak ada, saya berikan kesempatan kepada Pendeta Muda Tulus Nainggolan. Mari kita sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami yang mengasihi kami. Bapa yang sangat mencintai kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan atas perlindungan yang Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Penjagaan-Mu yang luar biasa kepada kami, sehingga kami dapat dipertemukan pada sore hari ini dalam keadaan baik dan sehat karena tuntunan-Mu saja ya Tuhan. Dan biarlah ini semua menjadi bimbingan dalam kehidupan kami dan mengingatkan kami untuk selalu berserah kepada-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, sebelum hamba-Mu menyampaikan segala permohonan kami, terlebih dahulu ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami yang kami perbuat dengan sengaja atau tidak sengaja, sehingga kami dapat layak menghadap hadirat-Mu. Pada saat Tuhan, hamba-Mu menyampaikan permohonan dari Ibu Pendeta dan keluarga besar Rantung ya Tuhan dan Hendrix, yang pada saat ini sedang berduka karena beristirahatnya Pendeta Alex Hendrik. Biarlah dalam segala acara yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik, sehingga ini dapat menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah keluarga besar Hendrix dapat Engkau berikan penghiburan, kekuatan yang berasal dari sorga. Pada saat ini juga hamba-Mu berdoa untuk keluarga besar Pendeta Langingi, karena Kau telah izinkan juga, baru saja kami juga mendengar beritanya, bahwa Ibu Pendeta telah Kau izinkan untuk beristirahat. Karena itu ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi mereka semua, memberikan kekuatan dan penghiburan dari sorga, sehingga mereka pun dapat merasakan kedamaian, ketenangan, dan pengharapan. Suatu saat nanti dapat kembali berjumpa, bertemu kembali, dan kami dapat dipersatukan pada saat Yesus menjemput kami di awan. Pada saat ini juga ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Kasalia beserta dengan keluarga ya Tuhan. Biarlah Engkau tetap selalu memberikan kesehatan dan kekuatan dari surga, sehingga Pendeta Kasalia dapat terus menjadi saksi-saksi Tuhan dan dapat menyatakan Kristus, dan melalui kesaksiannya umat-umat Tuhan dapat dikuatkan. Hamba-Mu juga berdoa untuk keluarga Pendeta Alex Rantung. Biarlah kasih-Mu juga menyertai mereka. Kesehatan dan kekuatan yang berasal dari surga dapat menyelimuti mereka, sehingga Pendeta Alex Rantung dan Ibu Pendeta dapat terus menjadi saksi-saksi Tuhan, bahkan dapat menjadi suri teladan umat-umat Tuhan, sehingga umat-umat Tuhan dapat dikuatkan melalui kehadiran mereka. Dan hamba-Mu juga berdoa juga untuk keluarga Pendeta dan Smasi yang Tuhan, yang juga hadir pada saat ini. Biarlah kasih-Mu menyertai mereka dalam segala pelayanan mereka ya Tuhan, dalam segala rencana gereja yang mereka telah miliki ya Tuhan, sehingga mereka dapat melayani Tuhan dan mempersiapkan umat untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah Engkau berkati dia dengan kesehatan, kebijaksanaan, kekuatan yang berasal di surga, sehingga dia dapat terus melayani Tuhan dan menyatakan Yesus dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk Pendeta Stephen Rantung dan beserta dengan keluarga. Biarlah Engkau juga memberikan kepada mereka Roh Kudus-Mu, berikan kehikmatan dan kebijaksanaan dari surga, sehingga Pendeta Rantung dapat memimpin umat-umat Tuhan di Jemaat Fisdak dalam pelayanan, dan mendorong umat-umat Tuhan dapat terus melayani Tuhan dan mengasihi Tuhan, dan menjadikan Yesus jadi contoh hidup kami, sehingga kami dapat terus melayani dan menyatakan Kristus melalui kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk
silent request yang disampaikan oleh Tante Manteri Paruntu, Kak Evi Angelo, dan juga Opa Oma Lalaki Gerungan, dan Om Didi Sebedius ya Tuhan. Biarlah Tuhan, pada saat hamba-Mu berdoa pada saat ini, biarlah kasih-Mu beserta dengan mereka. Biarlah perlindungan Tuhan, penjagaan Tuhan yang Kau berikan kepada mereka. Dan Engkau dapat menyedengkan telinga-Mu ya Tuhan, mendengarkan seruan hati mereka. Sehingga jawaban-jawaban doa berdasarkan kasih-Mu akan dapat memberikan berkat yang berlimpah dalam kehidupan mereka. Dan itu dapat menjadi kesaksian bagi mereka sendiri ya Tuhan. Dan dapat menyaksikan itu kepada umat-umat Tuhan atas jawaban-jawaban doa yang mereka permohonkan. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk saudara kami Alden Syahotang, Tante Shana Laluan, bersama dengan suami berserta dengan anaknya ya Tuhan, yang berada di Indonesia. Biarlah Engkau juga memberikan kekuatan dan kesehatan berasal dari surga, sehingga mereka pun dapat dipulihkan dan dikuatkan, dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan melalui kehidupan mereka. Hamba-Mu juga mendoakan saudara kami Johnny Kauan, dan juga Ronald Walian. Biarlah kasih Tuhan bersama-sama dengan mereka. Lawatan Tuhan dan kesembuhan yang berasal dari surga akan dapat Kau berikan kepada mereka, sehingga mereka pun dapat pulih kembali. Dan biarlah melalui apa yang Engkau perbuat terhadap mereka, dapat menyatakan Engkau adalah Allah kami, dapat memulihkan kami, sebagaimana Engkau telah memulihkan umat-umat Tuhan pada zaman dulu, pada zaman Israel, pada zaman Engkau yang hadir di dunia ini, firman yang hidup dapat menyembuhkan sebagai tabib besar. Demikian juga Engkau dapat menyembuhkan umat-umat Tuhan pada saat ini. Pada saat ini ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh umat Tuhan yang berada di Indonesia dalam tantangan menghadapi COVID-19. Biarlah Tuhan menyertai umat-umat Tuhan. Biarlah penjagaan Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka dapat melewati masa ini, gelombang tsunami COVID-19 ini. Sehingga mereka pun dapat melewatinya. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Pada saat ini juga ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk umat-umat Tuhan yang hadir dalam acara live stream dan Zoom ini ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan bersama-sama dengan kami semua. Biarlah Tuhan selalu menyertai kami semua. Berkat kesehatan, kekuatan yang berasal dari surga akan menyertai kami. Karena kami yakin doa ini akan segera dijawab. Karena doa ini kami alaskan atas nama Yesus yang adalah imam besar kami yang telah menjadi penebus kami yang akan segera kembali di awan. Amin. Kita akan bertemu lagi besok pada jam yang sama. Stay safe dan Tuhan memberkati.